Pengertian dislipidemia adalah peningkatan kadar lemak dan kolesterol dalam darah, penurunan kadar HDL, serta peningkatan kolesterol total, LDL dan trigliserida terjadi pada dislipidemia. Kejadian dislipidemia di Indonesia pada penduduk dengan usia lebih dari 15 tahun, yaitu kolesterol total tinggi sebanyak 35,9%, HDL rendah sebanyak 22,9%, LDL tinggi sebanyak 76,2%, trigliserida tinggi sebanyak 24,9%. Dislipidemia dapat menimbulkan komplikasi, salah satunya stroke. Sekarang ini, jumlah prevalensi stroke dari tahun 2007 meningkat sekitar 4 poin. Pada tahun 2013, 8,3 menjadi 12,1 per 1000 penduduk. Selanjutnya, nilai normal diantaranya kadar kolesterol total, nilai normalnya di bawah 200 mg per dl. Untuk LDL, nilai normalnya di bawah 100 mg per dl. Sedikit catatan, untuk penderita diabetes mellitus atau ada gangguan jantung, kadar LDL-nya harus di bawah 70 mg per dl. Selanjutnya, trigliserida, nilai normalnya di bawah 150 mg per dl. Dan yang terakhir, HDL, nilai normalnya pada pria di atas 40 mg per dl, sedangkan pada wanita di atas 50 mg per dl. Selanjutnya, gejala yang timbul antara lain sakit kaki, terutama saat berjalan atau berdiri, sakit dada, seperti sesak atau tekanan di dada, kemudian ada rasa sakit tekanan di leher, rahang, bahu, dan punggung, kemudian gangguan pencernaan dan mulas, masalah tidur dan kelelahan di siang hari, pusing, palpitasi jantung, keringat dingin, muntah dan mual, pembengkakan di kaki, pergelangan kaki, perut, dan pembuluh darah di leher. Dan yang terakhir, pingsan. Selanjutnya yaitu terapi farmakologi. Untuk terapi pertama dapat menggunakan statin atau inhibitor HMG-CoA reduktase, di mana statin ini merupakan obat penurunan lipid paling efektif untuk menurunkan kolesterol LDL dan terbukti aman tanpa efek samping yang berarti. Selain berfungsi untuk menurunkan kolesterol LDL, statin juga mempunyai efek meningkatkan kolesterol HDL dan menurunkan trigliserida atau TG. Obat-obatan yang termasuk dalam golongan statin diantaranya lovastatin dengan dosis maksimal yang direkomendasikan adalah 80 mg per hari. Lalu ada pravastatin dengan dosis maksimal yang direkomendasikan adalah 80 mg per hari. Selanjutnya ada simvastatin dengan dosis maksimal yang direkomendasikan adalah 80 mg per hari. Lalu ada fluvastatin dengan dosis maksimal yang direkomendasikan adalah 80 mg per hari. Selanjutnya ada atorvastatin dengan dosis maksimal yang direkomendasikan adalah 80 mg per hari. Lalu ada rosuvastatin dengan dosis maksimal yang direkomendasikan adalah 40 mg per hari. Lalu selanjutnya ada pitavastatin dengan dosis maksimal yang direkomendasikan adalah 4 mg per hari. Lalu untuk terapi yang kedua yaitu dapat menggunakan inhibitor absorpsi kolesterol, di mana obat yang digunakan adalah ezetimibe. Obat ini merupakan obat penurunan lipid pertama yang menghambat ambilan kolesterol dari diet dan kolesterol empedu tanpa mempengaruhi absorpsi nutrisi yang larut dalam lemak. Dosis ezetimibe yang direkomendasikan adalah 10 mg per hari dan harus digunakan bersama statin, kecuali pada keadaan tidak toleran terhadap statin, di mana dapat dipergunakan secara tunggal. Untuk terapi yang ketiga dapat menggunakan bile acid sequestrant, di mana bile acid sequestrant ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kolestiramin, kolesevelam, dan kolestipol. Bile acid sequestrant mengikat asam empedu yang bukan kolesterol di usus sehingga menghambat sirkulasi enterohepatik dari asam empedu dan meningkatkan perubahan kolesterol menjadi asam empedu di hati. Dosis harian berturutan yaitu kolestiramin
sebesar 4-24 gram, kolesterol sebesar 5-30 gram, dan kolesevelam sebesar 3,8-4,5 gram. Terapi selanjutnya dapat menggunakan fibrat, di mana fibrat sendiri adalah agonis dari PPAR alfa. Sebuah analisis meta menunjukkan bahwa fibrat bermanfaat menurunkan kejadian kardiovaskuler, terutama jika diberikan pada pasien dengan konsentrasi trigliserida di atas 200 mg per dl. Obat yang digunakan yaitu fenofibrat dengan dosis 200 mg per hari dan dosis maksimal yaitu 200 mg per hari. Terapi selanjutnya dapat menggunakan asam nikotinat atau niacin, di mana asam nikotinat ini menghambat mobilisasi asam lemak bebas dari jaringan lemak perifer ke hepar, sehingga sintesis trigliserida dan sekresi kolesterol VLDL di hepar berkurang. Niacin yang digunakan saat ini terutama yang terbentuk extended release yang dianjurkan diminum sebelum tidur. Dosis awal yang direkomendasikan adalah 500 mg per hari selama 4 minggu dan dinaikkan setiap 4 minggu berikutnya sebesar 500 mg selama masih dapat ditoleransi sampai konsentrasi lipid yang dikehendaki tercapai. Dosis maksimum obat ini adalah 2000 mg per hari. Terapi selanjutnya dapat menggunakan inhibitor CETP atau kolesterol ester transfer protein, yang mana fungsinya membantu transfer kolesterol ester dari kolesterol HDL kepada VLDL dan LDL yang selanjutnya akan dibersihkan dari sirkulasi melalui reseptor LDL di hepar. Obat yang digunakan yaitu anacetrapib, yang mana monoterapinya yaitu menggunakan dosis 40 mg, 150 mg, atau 300 mg selama 8 minggu dapat menurunkan konsentrasi kolesterol LDL berturutan sebesar 16%, 27%, 40%, dan 39%, serta meningkatkan konsentrasi kolesterol HDL berturutan sebesar 44%, 86%, 139%, dan 133%. Terapi selanjutnya dapat menggunakan aferesis kolesterol LDL, di mana tindakan aferesis ini ditujukan bagi pasien dengan HOFH atau HEFH berat. Dengan teknik yang mahal tetapi efektif ini, kolesterol LDL dan LPA dibuang dari plasma selama dilakukan sirkulasi ekstrakorporeal setiap 1 atau 2 minggu sekali. Terapi terakhir yang dapat dilakukan yaitu terapi kombinasi, di mana terapi ini dapat dipertimbangkan bagi pasien yang target kolesterol LDL-nya tidak tercapai dengan terapi statin dosis tinggi atau bagi pasien yang tidak toleran terhadap statin. Kombinasi statin dan bile acid sequestrant dapat memperkuat penurunan kolesterol LDL sebesar 10-20% dibandingkan dengan terapi statin tunggal. Upaya pencegahan untuk penyakit ini yaitu dapat mengurangi konsumsi lemak jahat, seperti kurangi daging merah, jeroan, coklat, dan gorengan. Lalu, kurangi konsumsi lemak tak jenuh seperti kacang-kacangan, ikan salmon, minyak zaitun, dan buah alpukat. Lalu dapat juga memperbanyak serat dari buah-buahan dan sayuran. Mbak, apakah Mbak sudah mendengar yang namanya penyakit dislipid ini ya? Belum. Oh, belum. Kalau belum, bisa kami jelaskan dari kesehatan. Karena ini tugas dari kampus sekaligus kami latih promosi jalan. Dislipidemia itu sendiri peningkatan kadar lemak dan kolesterol di dalam jaringan darah. Jadi untuk nilai kolesterol rata-rata yang rendah itu di bawah 200 mg per dl. Untuk rata-ratanya sendiri kolesterol itu di angka 35,9%. Untuk kadar rendah itu di bawah yang rendah 22,9% itu. Untuk gejala sendiri, gejala yang biasanya timbul itu sakit kaki, sakit dada atau sesak napas, dan gangguan pencernaan, pusing, keringat dingin, mual dan muntah, bahkan hingga pingsan. Untuk pencegahannya tersendiri tersebut itu bisa Mbak, mungkin bisa lanjut Mas ya. Untuk upaya pencegahan bisa mengurangi konsumsi lemak jahat, mengurangi daging merah, jeroan, coklat, dan gorengan. Konsumsi lemak tak jenuh seperti kacang-kacangan, ikan salmon, minyak zaitun, dan buah alpukat.
berbanyak serat dari buah-buahan dan sayur. Mungkin itu saja Pak saya. Terima kasih ya Mbak. Dislipidemia nggak Pak? Jadi dislipidemia itu kan peningkatan kadar lemak peningkatan kadar lemak dan kolesterol di dalam darah. Lalu biasanya dislipidemia itu bisa menyebabkan penyakit komplikasi, terus bisa terjadi stroke juga. Lalu untuk pengecekannya juga emang harus diperiksakan kadar kolesterol dalam darah kita. Lalu untuk gejala yang timbul biasanya itu sakit hati, terus pusing, pingsan. Lalu untuk pencegahannya sendiri itu bisa menghindari makanan-makanan seperti jeroan, terus daging merah, terus memperkaya makanan sehat seperti buah-buahan. Ada yang mau ditambah? Mohon izin jemput tuh fotonya Pak. Boleh dokumentasi. Sebelumnya sudah pernah mendengar dislipidemia Pak? Belum itu Mas. Apa itu Mas? Dislipidemia itu kan peningkatan kadar lemak, ya, peningkatan kadar lemak dan kolesterol di dalam darah. Nah, biasanya dislipidemia itu bisa menyebabkan komplikasi, salah satunya stroke, gitu. Terus untuk pengecekannya sendiri memang dilakukan pengontrolan kadar gula darah dengan pengecekan kadar gula darah, gitu, Pak. Lalu untuk tanda-tandanya biasanya itu kakinya sakit, terus sering pusing, gitu. Lalu untuk terapi obatnya sendiri, memang pengonsumsian obat itu kan tergantung dari hasil pemeriksaan darah kolesterol dalam darahnya kan. Jadi obatnya juga disesuaikan dengan itu. Tapi biasa digunakannya itu obat-obat statin seperti simvastatin contohnya. Nah, tapi untuk dosisnya sendiri memang harus periksa dulu agar tepat penggunaannya. Nah, lalu untuk pencegahannya sendiri bisa menghindari makanan-makanan seperti jeroan, terus daging mentah, gitu. Lalu lebih baiknya mengkonsumsi makanan-makanan sehat seperti buah-buahan atau sayur-sayuran yang yang berserat kayak gitu Pak. Ada yang mau ditanyakan Pak? Oh iya, baik Pak. Pak, apakah kami boleh meminta dokumentasi? Hanya bukti saja. Hanya kami dokumentasi sebarkan, Pak. tugas. Boleh ya Pak? Oh enggak. Sebelumnya Mbak udah pernah dengar penyakit dislipidemia belum? Jadi penyakit ini itu satu peningkatan kolesterol lemak. Jadi biasanya timbulnya itu kayak sakit, kakinya sakit, terus seperti pusing. Untuk kejadian tersebut biasanya terjadi pada kolesterol yang tinggi, yaitu di atas angka 35,9% dan adil rendah yaitu 22,9%. Dan untuk gejalanya ini sudah dibilang sama banyak macam pusing, ingat dingin, mual dan muntah, bahkan hingga pingsan. Setelah itu untuk upaya pencegahannya, mengurangi konsumsi lemak jahat, kurangi daging merah, jeroan, coklat dan gorengan. Konsumsi lemak jenuh, kacang-kacangan, ikan salmon, minyak zaitun, dan buah alpukat. Berbanyak serat dari buah-buahan dan sayur. Lalu terapi obatnya itu biasanya yang sering digunakan itu obat golongan statin Mbak. Simvastatin itu biasanya digunakan buat studi dari Oh, jadi gini Bu, penyakitnya itu biasanya itu menyerang di atas usia 15 tahun. Rata-rata itu penyakit yang umurnya udah menginjak lansia gitu Bu. Oh, saya ini. Iya. Ya, Jadi
Jadi di sini kami itu memberitahu bahwa ibu itu harusnya menjaga pola makan ini gitu, terus biar terhindar dari penyakit tersebut gitu Bu. Terus display media ini tuh kolesterol gitu. Saya punya. Nah, kadar kolesterol total normal itu di bawah 200. Normal itu di bawah 200. Terus biasanya gejala yang ditimbul itu kakinya sakit. Sakit ini ya biasanya lutut ini saya sakit. Iya. Terus gangguan pencernaan, terus pusing, pusing. Jadi penyakit Pusing. Oh, itu saya punya vertigo. Biasanya ini malah lebih gini Bu. Kan sebelum terjadi dislipidemia ini, ibu itu mudah mengalami kolesterol, terus sering pusing, sakit di persendian, gitu. Dan nanti kalau misalkan itu dibiarkan dan tidak ada pencegahan dari ibu, nanti chansnya terjadi penyakit dislipidemia. Ini penyakit seperti yang tadi dibilang Mbaknya, kalau misalkan nggak kalau kolesterol nggak pernah dikontrol kayak gitu, nanti bisa kayak lebih parah Kayak amit ya, kayak stroke itu bukan? Iya, bisa mengarah itu seperti itu Bu. ada lemak jenuh di Iya. darah Bu. Ya, benar. Dan untuk upaya pencegahannya itu Bu bisa mengurangi konsumsi lemak jahat seperti jeroan, daging merah, emang nggak boleh. coklat, gorengan. Benar. Itu saya itu nggak boleh dari dokter. Saya kan di periksaan ke dokter di Derajat itu. Iya, saya percaya. Kan saya nggak boleh makan itu. Kan saya pernah punya batu empedu saya. Benar. Upaya pencegahannya seperti itu. Iya.